Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bapak dan ibu-ibu jamaah musalla Al-Ikhlas. Alhamdulillah, masih ingat. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka talabul ilmi, tafaqquh fid din, yang bukan pada jadwalnya, Pak ya. Bukan jadwalnya nih. Hampir 4 bulan ya. Kita terakhir di bulan Januari. Apa Desember? Februari ya. Ya, Februari. Di sebelum Ramadan sampai bulan Dzulqa'dah mau terakhir. Jadi hampir 3 bulan ya. Tapi mudah-mudahan semangat di dalam memakmurkan masjid masih tersisa dari Ramadan, insyaallah ta'ala. Dan insyaallah di malam hari ini sesuai dengan momen kita yang mungkin 6 hari ke depan ya, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan itu beberapa ibadah yang dikhususkan, di antaranya adalah ibadah haji dan puasa Arafah, juga menyembelih seekor hewan ternak. Hari-hari itu termasuk hari-hari yang diutamakan ya di dalam syariat Islam, sebagaimana kabar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari al-amal saleh, amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya asyrul awail min Dzulhijjah, 10 awal di bulan haji. Nah, ini keutamaan beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara amalan yang kita lakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di antaranya berpuasa di awal 10 bulan Dzulhijjah, 1 sampai 9. Kemudian puncak daripada puasa di antara hari-hari itu adalah Yaum Arafah, puasa hari Arafah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW,
siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dah as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa Arafah, sehari kita berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, para ulama berusaha menjelaskan tentang makna menghapus dosa yang akan datang. Ya, kalau yang telah lalu mungkin sangat masuk akal. Ya, sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan satu hari berpuasa di tanggal 9 itu sesuatu yang makul. Ya, jadi kita melakukan salat, terhapus dosa-dosa kita. Ketemu dengan hari Jumat, ke hari Jumat berikutnya dihapus dosa kita. Nah, kalau dosa yang akan datang, setahun yang akan datang, itu maksudnya apa? Nah, para ulama mencoba untuk menjelaskan bahwa di antara maksudnya adalah Allah akan menjaga diri kita dari berbuat dosa-dosa kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari melakukan dosa-dosa. Ini yang menjadi diampuni, ya, atau sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang hamba itu sudah dijadikan itu sebuah sebab dia bertaubat. Ya, jadi dia bertaubat dengan segera kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian di tanggal 10-nya kita melakukan satu ibadah yang sangat agung, yang di situ dengan kita menyembelih seekor hewan, baik kambing dan macam-macamnya, sapi dan yang sejenisnya, juga unta. Itulah yang kita sebut dengan hari berkurban. Hari kurban. Bahasa kurban atau kata kurban itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran tentang asal muasal dari syariat ini, yaitu kisah dari kedua anak dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada mereka kedua anak Nabi Adam ketika mereka melakukan kurban. Ya. Idh qarraba kurban, bikurbanin. Ya, ketika mereka berdua berupaya untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan berkurban. Disebutkan bahwa mereka berdua, Qabil dan Habil, menyembelih seekor atau masing-masing menyembelih seekor hewan atau domba, yang satu gemuk dan sempurna, yang satunya kurus sehingga tidak memenuhi syarat. Fatuqubbila min ahadihima, diterima dari salah satunya, walam yutaqabbal min al-akhar, dan ditolak. Jadi ini konsekuensi kita berkurban itu ada dua ini, antara diterima dan tidak. Ya, walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang satunya. Nah, ini kalimat kurban sehingga menjadi bahasa Indonesia yang sudah diakui, dan ini serapan dari bahasa Arab, ya, yang artinya mendekat. Ya, qaruba yaqrabu kurban, ya, dekat.
Sesuatu hal yang jika dilakukan dia akan menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bahasa Arab juga selain kata kurban, untuk menunjukkan arti kurban dalam bahasa Indonesia adalah udhiyah. Ya, udhiyah itu adalah sembelihan di waktu duha. Ya, dzabhul udhiyah waktu duha, menyembelih hewan di waktu duha. Di awal waktu menyembelih itu adalah waktu duha, atau waktu sudah dilakukan salat Idul Adha. Maka kalau seseorang melakukan atau menyembelih hewan kurbannya sebelum waktu duha, maka tidak dianggap kurban. Dia dianggap sebagai sedekah. Maka kita perlu mengulang kembali tentang fikih di dalam berkurban, sehingga apa yang kita lakukan di dalam berkurban mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat, ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izi taqarruban ila Allah taala yaumal Id. Apa-apa yang disembelih dari hewan seperti unta, sapi, kambing, domba atau kambing kacang, kambing Jawa. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal Id, dimulai dari tanggal 10 hari Id sampai ayyamut tasyrik tanggal 13. Ini waktu yang sangat panjang. Nah, hukumnya al-udhiyatu sunnah muakkadah. Berkurban itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah yang biasa, tapi ini sunnah yang sangat ditekankan. Dan Nabi SAW selalu melakukan kurban di setiap tahunnya, dan melakukan kurban bagi yang mampu. Nanti disebutkan tentang syarat-syaratnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Rabbmu, salatlah kamu untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah olehmu seekor hewan. Walaupun nahar ini khusus untuk menyembelih unta. Jadi kalau unta berdiri, kemudian dibacok lehernya yang bisa memungkinkan dia mati. Orang Arab pengalaman jadi mereka sudah tahu mana tempat-tempat yang darah itu kalau keluar cepat meninggal. Kenapa tidak menggunakan dzabah? Kalau dzabah itu seperti kita menyembelih kerbau, sapi, kambing, diikat, kemudian digulingkan, digulingkan, kemudian baru sembelih. Kalau unta dilakukan seperti itu, kalau bisa silahkan. Dan biasanya susah, apalagi gede, tinggi, gimana mau ngerobohin, segitu lebarnya badan, Nah, maka disunnahkan atau dibolehkan, dan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan cukup dia berdiri, diikat kakinya, kemudian dia ditek, nggak perlu digorok seperti ini, tapi cukup dilewatin gitu, set. Nah, udah paham lah orang-orang Arab. Kalau kita masalah nanti malah mana yang mau meraktekin nyembelih unta malah bingung. Nah ini
hewan yang dijadikan sebagai nahar. Ya. Kalau kerbau digunakan kalimat nahar susah. Ya, kerbau, sapi misalkan dinahar susah. Ya, karena dia fisiknya beda ya. Kalau unta kan longong, kalau bahasa Sunda nama longong. Nggak ada apa, nggak ada kulit-kulit, nggak ada apa, ya nggak ada gurun-gurunyel gitu. Udah ketahuan mana lekuk-lekuk yang bisa diinikan. Nah kemudian syarat berkurban itu yang pertama muslim. Ya, kalau ada non muslim mau berkurban jangan diterima. Kalau mau sedekah nggak apa-apa. Ya kalau misalkan saya mau berkorban tapi saya nggak muslim, terima oleh DKM. Ini disembelihkan. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadhihi an fulan, ya. Orang Cina, orang Buddha, aduh, Allahumma hadhihi min, sebutkan ini dari si fulan, acung. Ya, enggak ya. Enggak. Nah, ini syaratnya adalah muslim. Ya, yang kedua baligh dan berakal. Orang yang berkurban nih baligh. Nah, yang ketiga istita'ah, harus ada rasa mampu. Ya, ada kemampuan memiliki hewan. Ya. Dan memiliki itu bisa berupa uang pribadi, artinya uang milik pribadi, atau dihadiahkan orang. Enakan mana, Pak? Kita mau kurban tiba-tiba yang datang gitu ya, ngasih ini, Pak, Bapak mau kurban enggak? Ya. Kasih. Nah ini dia ketika itu istita'ah, mampu membeli seekor hewan. Atau dia nyilih ya, ngutang, minjem. Nah kalau ngutang ada syarat dari para ulama, syaratnya orang boleh berkurban ngutang itu ketika dia punya punya apa yang akan dia bayar. Misalkan saya bisa mampu bayar 3 bulan jaminan. Misalkan selip gajinya tiap bulan alir. Ya kalau sekarang saya nggak kumpul uang sekian juta, kalau bulan depan saya ada. Ya, ulang dulu ya, ngutang dulu misalkan tepat juta. Ya, mungkin 4 bulan ke depan, 2 bulan ke depan beres. Ini boleh. Ya, kalau mau berkurban nggak punya uang sekarang tapi ke depan insya Allah 2 bulan 3 bulan ada, silakan bisa berkurban. Ya. Kemudian kalau dia ngutang tapi nggak ada bayangan, dari mana bayarnya ya? Sawah geus digadekeun, pohon geus tebangan kabeh semua, bingung apa kapan? Nggak ada bayangan sama sekali. Ini mah urusannya Allah aja nanti. Setahun 2 tahun baru kebayar. Iya, ini yang begini nggak boleh ya, karena dia memberatkan diri sesuatu yang tidak wajib. Nah ini dia harus ya, berkaitan dengan masalah hutang. Dia kalau mampu membayar, ada sesuatu yang bisa dia bayarkan ya, maka dia boleh. Kalau tidak maka tidak boleh. Nah kemudian hewan yang boleh dikurbankan, jadikan kurban ya, al-ibil, unta. Nah, kita nggak ada unta dan nggak kebeli unta dan nggak ada yang jual. Ya, kuda nggak boleh kuda. Walaupun di sini banyak kuda, saya pengen yang gagah. Ya, kalau sapi nggak, udah biasa, kerbau udah biasa, pengen kuda. Oh, nggak ya, kuda nggak boleh. Al-baqar, sapi. Kebone orang anak. Kebor masuk orang mancing. Enggak ada di sini. Ya. Nah, tapi para ulama mengkiaskan
kerbau dengan sapi karena jenisnya sama ya, bentuknya, kemudian cuma nama aja yang beda. Ya, mungkin kalau namanya disebut sapi juga sapi dia. Ya, kadang itu kan penyebutan dari masyarakat ya. Kalau orang Mali menyebutnya ini sapi, kerbau, padahal itu kerbau ya sapi sama semua. Ya, sapi ya. Nah, jadi orang Serang jangan kecewa, jangan sedih, walaupun nggak disebutkan dalam hadis. Ya insya Allah berkurban dengan kerbau aman. Nah, di sini mah orang Serangnya sedikit kan Pak? Di sini sapi apa kerbau yang banyak? Sapi ya. Ya kalaupun kerbau nggak apa-apa Pak. Kalau nggak ini ya nggak kerbau memang kurang apa ya namanya? Kalau udah kebiasaan kerbau makan sapi itu layed. Bahasa Inggrisnya melayed. Ya, jadi kerbaunya kan gini ya. Kalaupun di kampung kadang disebut hari motong kebo. Ya, nggak ada motong sapi. Karena sapi mah tiap poeknya. Ya, tiap hari memotong sapi ini. Kalau kerbau biasanya menunjukkan akan selesainya bulan Ramadan dilakukan potong kerbau. Kerbau terus, nggak ada sapi. Saya juga dulu dari kecil nggak pernah makan sapi. Makan sapi mungkin pas di Serang aja. Layed, rada ini pertama-tama dikasih sapi itu agak nggak cocok gitu. Ya, biasa sapi ya kalau kerbau mah weweg lah bahasana. Ya, mengkel gitu. Kalau sapi layed. Nah, tapi sekarang udah biasa makan sapi ya kerbau juga siap. Apalagi kita mah kalau di Malimping ada namanya pecel kebo. Jadi pecel kebo dagingnya dibakar, ya, pecel kebo nanti cocolnya gemblong bakar Pak, Masya Allah nih. Pernah gitu makan Pak RT? Lebaran kan? Tapi saya kangen Pak, ini gitu kangen saya mah. Kayaknya Lebaran tuh nikmat waktu zaman dulu waktu kecil ya. Kerbau, petis kebo, ayah, ada uli, tiap Lebaran pasti ayah ulin. Terus pisah sama ibu, aduh, bikin gemblong sendiri nggak bisa, beli nggak seperti yang dibikin ibu, Masya Allah, kenangan dengan ibu itu luar biasa ya, susah ya, ada. Nah, alhamdulillah, tapi semuanya adalah ada masa yang Allah berikan. Nah, kemudian ghanam domba, wa minhul ma'iz, kambing Jawa lah. Kalau bahasa kami mah namanya kambing kacang. Kambing kacang itu kambing yang bau itu yang apek bau ininya. Apa namanya? Badannya ya. Bau tipis. Tapi kalau dari daging sih luar biasa ya kambing kacang itu. Ya. Kalau kambing gembol apa domba kan cuma bulunya yang gagah gitu. Ya, dagingnya mah biasanya kecil ya. Nah. Tapi boleh memilih kita mau yang ma'iz, mau yang ghanam, domba Garut ataupun misalkan kambing Jawa. Kalau etawa lebih hebat lagi itu, Pak. Kalau mau korban yang etawa yang tinggi. 7 juta. Masya Allah ya. Nah, luar biasa ini. Dagingnya gede ya. Nah. Kemudian liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan cara ibadah atau sebuah ibadah untuk mereka berzikir menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan rizki min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Bapak udah makan kuda belum? Udah makan kuda, Pak? Panas? Kuda naon nih? Kuda Nil. Kuda beneran? Iya kuda beneran ya. Oh. Saya pernah dikasih, Pak.
Kalau nggak disebut namanya saya makan itu. Karena enak kelihatannya, dibumbuin. Cuma sayang sama ponakan disebutin. Pas ada tamu, makan sama apa? Daging kuda. Astaga. Ada daging kuda, ada. Jadi ada temen ngurusin kuda, ada berapa gitu? Ada 6 apa 7 pada mati sakit. Disembelih. Nah, pas disembelih dibagiin ke pondok, dimasak. Pas makan, aduh, rada-rada kumaha gitu, nggak ada yang kuda tuh pak. Kuda geus kebayang, geus nyambung karena iya. Jadi karena tidak biasa kita makan kuda, akhirnya ya sesuatu itu menjadi mang-mang, anyep lah jadinya. Udahlah, mendingan tempe. Tapi kalau nggak dibilang kuda itu nggak ada apa namanya? Ya nggak ada buruk sangka atau nggak ada macam-macam. Pokoknya ini mah sapi aja. Antara sapi sama kerbau, cuma ini mah dibilangin kuda, atau inget be langsung kuda. Padahal malah di memang tapi itu ada. Tapi tacan sampai masuk pak, baru satu ini dong nih, set, ada dilepehkan. Masya Allah ya. Nah kalau kuda ya ini walaupun mahal tidak boleh dijadikan untuk berkurban. Nah, wa tujza'u syatu fil udhiyah 'anil wahid wa ahli baitihi. Boleh berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu orang dan keluarganya. Jadi kalau kita punya keluarga, ya istri, anak berapa, ya dari sisi cukup dan boleh, itu cukup satu keluarga itu menyembelih satu ekor kambing atau satu ekor sapi. Ya, itu boleh. Ya, karena mungkin kita terbatas ya kemampuannya. Nah, tapi kalau setiap anak mau, ya, istri misalkan mau, suami mau, ya harta masing-masing. Ya. Harta istri, harta suami silahkan. Ya. Tapi kalaupun dengan satu kambing untuk seluruh keluarga kita, anak-anak kita, ini sudah cukup. Nah, kemudian kana rajul, kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajul fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat di zaman Rasulullah yudhahi bisyah, berkurban dengan seekor kambing, wa anhu wa an ahli baiti, untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dari dagingnya dan memberikan hadiah kepada orang lain. Nah, jadi kita ketika berkurban boleh memakan dagingnya. Mungkin panitia ada yang masih memegang ya pendapat, atau bukan pendapat sebenarnya ya, memegang keyakinan bahwa orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya, sehingga dagingnya utuh. Nggak diambil pemilik maksudnya. Nah ini sunnah, bahkan sunnahnya adalah dimakan juga disodakohkan itu. Ya, jadi dapat pahala, dapat juga kita merasakan nikmat daging yang kita kurbankan. Nah, ada teman-teman tuh baru kali itu jadi panitia, kemudian ditentukan per sahibul kurban sekian kilo, 5 kilo sapi. Nah, kemudian setelah beres dibagikan kepada sahibul kurban. Nah, sahibul kurban kaget. Emang boleh? Ya, emang boleh saya sebagai pekurban memakan daging, menerima daging kurban? Nah, kata panitia, ya boleh pak. Ya boleh dibagikan kepada yang lain, boleh dimakan, boleh disimpan. Akhirnya kata orang ini, saya baru kali ini bertahun-tahun saya kurban, baru kali ini dapat. Jadi baru kali ini makan hewan kurban yang saya
kurbankan. Masya Allah ya. Kalau begitu saya daftar untuk tahun depan. Masya Allah. Senang jadi kan Pak ya. Saya berkurban ya. Udah dapat pahala, kemudian juga dapat daging. Ya, Masya Allah. Ya dibandingkan dengan daging yang disedekahkan masih jauh lebih sedikit yang kita terima kan. Yang sedekahkan mungkin berapa kilo ya, Masya Allah. Yang kita ambil 5 kilo atau 3 kilo. Nah ini ya sesuatu yang dibolehkan. Bahkan bukan hanya boleh, sunnah. Memakan, memberikan sedekah. Nah, ini daging-daging yang kita sembelih. Ya. Kemudian ada juga ketika kita membeli hewan kurban, penjualnya ngomong apa? Jangan nawar. Baru juga larang temen ke, oh jangan nawar ke, ya mau kurban jangan nawar. Nawar. Ya biasanya gitu. Ini penjual ini pinter. Momen-momen begini nih orang mau ibadah itu dicekokin nih, jangan nawar, jangan nawar. Harga berapa? 5 juta. Boleh? Nggak boleh nawar Pak. Aduh. Ya yang untung pedagang, yang rugi kita. Nah, maka dalam hal ini tidak ada larangan kita mau beli sesuatu buat ibadah, kita tawar. Baju yang kita buat ibadah ini, emang nggak boleh nawar gitu. Ya. Pas ini baju koko atau baju jubah, berapa ini Pak? 500.000. Boleh kurang nggak? Bapak, ini buat sholat mau ditawar. Nggak ada kayak gitu kalau untuk baju ya. Kenapa pas Idul Kurban, pas hewan kurban ditawar nggak boleh? Alasannya karena mau buat kurban. Emang apa alasan? Pengaruhnya ya antara menawar dengan kita berkurban. Ya, semuanya tidak berpengaruh. Artinya apa? Muamalah itu tidak mempengaruhi dengan karena kita mau buat ibadah atau buat apa. Karena muamalah kita, kalau kita punya uangnya cuma 5 juta, kemudian kita paksakan beli 7 juta, dari mana 2 jutanya? Ya gitu kan. Nah, kita kalau memang bisa ditawar, alhamdulillah. Kalau enggak ya nyari yang lain. Nah, nyari tempat lain misalkan. Nah ini ya saya masih dengar gitu ya. Para penjual itu pinter nih, ngelarang-larang pembeli menawar nih. Kesempatan nih. Dan pembeli juga nurut itu. Ya nurut. Ya wis lah. Wis lumayan. Nah, jadi kalau kita melakukan transaksi apa saja bentuknya, mau itu mushaf, mau itu hewan kurban atau apa yang jadikan buat wasilah ibadah kita, misalnya karpet, ya boleh kita nawar selama di dalam ya etika penawar ya. Kalau nawar kan nggak asik kalau nggak nawar ya. Harga itu ya. Kecuali kita mungkin nggak usah nawar-nawar, nggak, saya punya uang ya udah bagus tuh berarti. Berapa Pak? 50 juta. Oke. Pas nanya ke temannya berapa? Itu 10 juta. Ya. Kan lumayan nyesek gitu ya. Saya beli 50 juta. Saya harus 10 juta. Bisa aja kan begitu Pak? Ya. Karena kita mungkin nggak tahu, harga nggak tahu, jenis barang nggak tahu. Ya, punya kita banyak duit, beli. Ternyata teman-teman pada dapat murah. Nah. Jadi walaupun ikhlas di sana, tapi setelah dengar gitu kan, ya. Padahal lu dapat 5 saya tak. Ya karena nggak nawar Pak. Makanya ibu-ibu masya Allah luar biasa ini, pinter nawarnya, luar biasa. Ya. Kalau bapak-bapak biasanya nawarnya itu cuma sekali doang nawarnya. Berapa Pak? Bisa turun tuh? Untuk nggak bisa turun. Udah. Selamat. Udahlah. Nah kalau ibu-ibu mungkin lebih ini lagi kan,
Mas, bisa enggak burang? Ya bisa aja kan ya. Ya, atau mungkin bapak-bapak di sini udah ahlinya di dalam nego, luar biasa. Ya, yang harganya tadi dari 1 juta jadi 500. Luar biasa ini. Ya, nawarnya super berarti. Wah, udah pengalaman dia. Baik, jadi menawar hewan kurban tidak terlarang. Nah, wa yajuzu tadhiyatu bil ba'iri wal baqaril wahidah an sabah. Boleh berkurban dengan seekor unta, seekor sapi untuk 7 orang. Ya, udah kita biasa. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulillah SAW amal hudaybiyati al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami menyembelih pada bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Alhamdulillah. Ya, makanya kerbau enggak ada. Enggak disebutkan ya. Nah, tapi insya Allah masuk ke dalam sapi. Nah, syarat hewan yang kita korbankan pertama umur. Ya. Kalau sapi yang sudah 2 tahunan. Kalau kambing Jawa itu setahun, yang sudah setahun. Ya, yang yang pengalaman untuk mengenal umur kambing kan dari gigi Pak ya. Ya, saya juga nggak tahu tapi katanya dari gigi. Karena di musinnah yang sudah ompong giginya gitu. Berapa yang ompong itu ketahuan tuh. Ya tinggal gini ya. Udah ompong 3. Nah, tapi kita tidak nanya aja ke yang punya berapa tahun ini. Setahun. Nah, udah. Ya. Kalau nggak percaya, lihat aja giginya. Lihat kayak dokter kita. Oh iya udah. Misalkan ya. Nah, kalau do'an kambing atau domba, ya, ini yang sudah setahun atau boleh juga yang 6 bulan karena lebih cepat ya perkembangannya. Dan ini sittatu ashhur ya boleh untuk dijadikan hewan kurban. Yang kedua dari umur yang pertama, yang kedua adalah tidak cacat atau selamat dari penyakit, tidak buta. Ya. Al-aura'ul bayyin auruha, yang buta jelas butanya, wal maridah allati bayyin maraduha, yang sakit jelas sakitnya, wal arja al-bayn arjuha, yang pincang jelas pincangnya, wal ajfa allati la tunki, yang kurus banget, kurus. Enggak disebutkan. Boleh jantan, boleh betina. Ya, biasanya kan kalau jantan betina itu kandungan daging berbeda kan ya. Karena jantan itu, betina itu kan ada buat susu biasanya kan, buat susu, buat si anak. Ya udah disebut, udah dipos-posakan oleh Allah itu, begitu sehingga harganya pun lebih murah biasanya. Nah, lebih murah. Jadi boleh kita berkurban dengan yang jantan ataupun yang betina, ataupun berakikah dengan jantan atau betina. Walaupun kita secara ini juga kalau lihat kambing itu betina dan jantan lebih woweg ya, banyak dagingnya itu banyak daging yang betina, yang jantan. Kecuali mungkin betinanya beli 3. Beli 3. Jadi insya Allah harganya sama jadinya. Ya, dan alhamdulillah ya, diberikan keluasan oleh syariat, tidak mesti betina. Walaupun mungkin kita susah mencari yang betina. Kalau misalkan kita ke pasar, nggak ada yang betina. Kenapa? Karena masyarakat nggak pernah beli betina. Sih nyari-nyari betina kemana? Nggak ada mas. Betina nanti kalau udah bulan Muharram, udah dibalikin ke kandang, baru ada yang betinanya gitu. Nah, jadi keumuman di kita adanya jantan, sehingga untuk mencari betina
kesulitan. Kecuali kita mungkin ke kandang-kandang di kampung, ya, nyari saya pengen yang betina. Atau betina itu justru mungkin dijadikan mahal karena dia induk. Karena tanpa betina, ya nggak ada induk, ya nggak ada anak, jadinya bisa saja betina itu lebih mahal karena dia sebagai sumber lah, ya. Nggak mungkin jantan kabeh gitu ya. Ya, pasti ada betina. Nah, jadi tidak apa-apa kita berkurban dengan betina. Nah, yang tidak boleh itu sapi, kambing dari Kuningan, nggak boleh. Fatwanya udah jelas ya. Atos. Sapi dari Kuningan nggak boleh. Kalau dari Majalengka boleh ya. dari Maja ya, dari Baja ya. Pusing dulu nih yang denger nih, gimana nih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh dari Kuningan? Apa karena mungkin di situ banyak racunnya? Ya, ternyata dari Kuningan temannya Baja ya. Susah sapi dari Kuningan. Ini banyak fatwa larangan membeli hewan kurban dari Kuningan. Sapi Kuningan. Nah, waktu dzabhul udhiyah. Ya, kapan menyembelih hewan kurban? Yubtada yabtadi'u waqtuha min ba'di sholatil id liman sholah. Dimulai dari setelah sholat id bagi orang yang sholat, dan setelah terbit matahari pada hari Idul Adha, ya, dengan kira-kira sekitar 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi ketika muncul misalkan kita nggak sholat ya karena mungkin di hutan gitu ya, mungkin lihat, nah ini terbit matahari, kemudian kira-kira 2 rakaat sholat, ya, kemudian 2 khutbah, ya mungkin sekitar seperempat jam. Di situ kita boleh untuk menyembelih. Nah, kemudian kalau seandainya kita menyembelih, nah, wa man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makana ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, artinya sebelum waktunya, sebelum waktu sholat, maka jadikanlah dia kedudukan yang lain. Pokoknya bukan kurban, tapi sedekah. Udah mahal-mahal jadi sedekah. Ya. Nah, kemudian sampai kapan? Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir ayyam tasyrik. Sampai sebelum terbenam matahari di tanggal 13. Masih lama. Ya, tasyrik. Ya. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW, qala kullu ayyami tasyrik zabhun. Semua hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari menyembelih bagi yang belum menyembelih. Atau mungkin panitia untuk menyelesaikan satu hari ini dengan hewan yang banyak, walahan dijadikan hari 11, hari 12. Walaupun biasanya panitia mah setelah besok mah capek urusannya, udah langsung hajar sampai semua selesai. Tapi biasanya Masya Allah ya, semangat para panitia dan warga. 11, 12, 30 habis ya. Yang penting disembelih, siap ada yang ngurus. Nah, jadi waktunya boleh sampai 13 Dzulhijjah. Wal afdal dzabhuha ba'dal faraghi min salatil id. Ya, lebih utama penyembelihan itu pada tanggal 10-nya setelah salat itu. Itu yang paling utama. Ya. Ya, walaupun tadi boleh ya sampai tanggal 13, tapi yang lebih utama adalah di tanggal 10-nya, karena di situ apa? Hari terbaik ya. Nah, hari terbaik 1 sampai 10-nya itu. Maka berusaha di situ disembelih. Kalaupun misalkan boleh ya disembelih di tanggal 11, 12, 13, tapi kalau memang mampu kita nyembelih di tanggal 10, itu lebih bagus. Nah, kemudian
eh ma yusna bil udhiyah. Nah, apa yang bisa dilakukan terhadap hewan atau daging dari kurban. Yusannu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi. Disunnahkan, bahasanya disunnahkan bagi orang yang menyembelih, artinya berkurban, untuk memakan dari daging sembelihannya. Ya. Kemudian apalagi wa yuhdilil aqarib, kita boleh bersedekah untuk kerabat kita, kakak, adik, ya, kati. Ya ngerasain lah nih. Alhamdulillah saya berkurban. Nah, bagi-bagi. Atau wa yatasaddaq 'alal fuqara wal jiran wal asdiqa wa yatasaddaq. Kemudian tetangga. Ya mungkin tetangga walaupun dapat dari masyarakat, tapi kan kita ya kasih kepada tetangga. Nah, dan kerabat dan teman, dan bersedekah kepada orang yang fakir. Nah ini ya kita titipkan ke panitia kan lebih enak ya, Mas. Bagiannya berapa? 5 kilo. Ya 5 kilo ini buat nanti dimasak sendiri, buat keluarga, buat tetangga. Sisanya silahkan panitia bagikan. Mau dibagikan ke kampung sebelah, mau di kampung di sini semua, atau mau ke mana saja yang membutuhkan. Nah ini berarti manfaatnya akan lebih terasa orang. Nah kemudian qala ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian dari hewan kurban yang kalian sembelih dan berikanlah makan orang yang fakir. Nah, ini ya jelas kita kalau melakukan udhiyah atau kurban itu memakan, bersedekah, ya, dan bisa juga disimpan. Wa istahabu an yaj'alaha thalathan. Disunahkan untuk dijadikan sepertiga untuk keluarga, sulus, sepertiga untuk diberikan makan fakir miskin dan keluarga dan tetangga, dan sepertiga untuk dihadiahkan. Dihadiahkan sepertiga, dia makan sepertiga buat keluarga dan tetangga sepertiga. Nah, kemudian wa yajuju idkharu luhumil adahi ba'da 3 ayyam. Boleh untuk menyimpan daging kurban setelah 3 hari. Artinya lebih dari itu. Boleh kita menyimpan. Ya, kalau kita makan sehari itu daging kurban ampeg. Ya, sakit perut. Termasuk saya nih enggak bisa makan daging banyak-banyak, Pak. Kalau udah makan banyak kan udah ampeg, mendingan ikan asin. Ikan asin, jengkol, pete, aduh. Eleh kabehnya. Daging. Padahal makan daging itu enggak tiap hari ya. Tapi kalau makan sehari banyak itu, mendingan makan lagi itu tadi, ikan asin. Maka sediakan Mbak ikan asin, Pak. Ya, untuk menghilangkan kebosanan ya. Ya, mungkin kita dijadikan bakso, ya, mungkin jadi masya Allah lah, dideng-deng dan lain-lainnya. Nah, itu dibolehkan kita untuk menyimpan daging. Nah, kemudian yang terakhir diantaranya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang yang akan berkurban. Di antaranya kata Rasulullah, idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yuqlimanna dhafran. Jika setelah masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 8, tanggal 9 Pak, kita tanggal 1-nya itu. Tanggal 9 Juni apa tanggal 8 Juni itu? 9 ya. Nah, kalau masuk 1 Dzulhijjah dan dia sudah niat untuk berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mencukur rambut, bulu-bulu badan kita. Kalau botak sekarang,
Ya, wala yuklimanna zafran, dan jangan menggunting memotong kuku. Ya, memotong kuku ini harus dihindarkan. Wa fi riwayah fala yamussa min sya'ri wa basharihi syai'an, dan janganlah dia menyentuh atau mengambil dari kulitnya atau dari rambutnya sedikit pun. Enggak boleh. Jadi kita ketika udah niat mau menyembelih, kurban, harus kita jaga apa yang ya disebutkan tadi dari mencukur bulu-bulu, ya, dan juga memotong kuku. Ini bagi yang mau berkurban. Misalkan dalam keluarga ini yang harus menjaga ini adalah hanya ayah. Kalau yang lain, anak, istri, boleh, tidak mengapa dia melakukan seperti mencukur, ya, atau memotong kuku dan lain-lain. Tapi bagi ayah, ini harus dia menjadikan seperti tadi. Ya, makanya kalau sekarang kita kumisnya kalau mau cukur pada sekarang sebelum ini. Kukunya panjang dari sekarang kita siapkan. Jangan sampai ketika masuk ya kita melakukan pelanggaran. Hurima, ya diharamkan. Ya walaupun sah atau tidak, kalau kita berkurban dalam kondisi seperti itu nggak ada kaitannya. Ya, ini hanya menjadikan kesempurnaan kita melakukan kurban dengan menjaga adab-adab ini. Adapun diterima atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan adab-adab ini. Lebih kita jauhi, lebih sempurna nanti pahala pahala kurban kita. Nah, taib, ya ini saja yang bisa kita sampaikan. Sisanya silahkan Bapak bertanya. Nanti dari ditanya ada hadiah katanya Pak. Yang dapat jawaban nanti kasih hadiah. Hadiahnya apa di kini? Punten. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Dulu saya pernah ngobrol sama teman bahwa kalau kita belum akikah, kalau kita berkorban itu tidak afdol atau kurang sah. Tapi waktu itu saya juga jawab, kalau akikah itu kan tanggung jawab orang tua gitu. Terus dia bilang kalau sekarang kita mampu, mending kita akikah dulu. Setelah itu baru kita kurban. Yang jadi pertanyaan itu yaitu tadi Pak Ustadz, apakah benar kalau kita belum akikah, terus kita berkorban, apakah benar kalau itu tidak sah? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, memang para ulama ya berbeda pendapat tentang hukum akikah. Jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan itu sunnah muakkadah. Sementara Imam Abu Hanifah wajib, ya, berdasarkan hadis Nabi, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadai sampai dia diakikahkan. Nah, kemudian siapa yang wajib kalau dalam bahasa Abu Hanifah? Siapa yang berwajib? Yang wajib untuk berakikah? Orang tua. Ketika tidak mampu, berarti gugurlah kewajiban itu. Ya, walaupun ada di antara ulama yang membolehkan ketika anaknya itu mampu untuk mengakikahkan dirinya, boleh. Tetapi tadi ya karena ini kewajiban itu bukan kepada anak, tetapi kepada orang tua, maka itu tidak perlu lagi dilakukan. Ya, berarti ketika seorang belum diakikahi oleh orang tuanya dan dia udah mampu untuk melakukan kurban, maka tidak ada kaitannya ketidaksahan kurban dengan karena dia belum akikah. Karena tadi satu sisi akikah itu sunnah muakkadah, tidak wajib ya bagi jumhur ulama, dan yang kedua karena kewajiban itu adalah kewajiban, kalaupun kewajiban ya yang bertanggung jawab itu adalah orang tua. Jadi kita nggak ada masalah ya kita berkurban sebelum akikah, belum akikah kemudian kita kurban dulu, ini tidak masalah, tidak ada
Tidak ada kaitan, artinya tidak ada keterkaitan. Misalkan orang mau berkurban harus akikah dulu, nih tidak ada kaitan. Tapi kalau akikahnya, umpamanya kalau orang tua dulunya nggak ada uang umpamanya ya, nah di saat sudah dewasa anaknya, orang tuanya kebetulan ada rezeki nggak masalah kan? Nah, kalau orang tuanya tidak masalah, karena dia sebagai tanggung jawab. Ya, ada nggak gitu? Ngeskolot ini. Ya, kalau mau bersyukur kepada Allah ketika dia mampu, masih umur 20 tahun baru dia mampu berkurban berakikah, silahkan. Ya, sebagai bentuk syukur ya kepada Allah Ta'ala gitu. Walaupun ini ya tidak dipaksakan gitu ya. Tidak dipaksakan. Iya, gitu Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi menambahkan dulu ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau berkorban, kalau akikah itu kan kewajiban orang tua. Kalau setelah dewasa baru ada rizki. Yang penting yang diakikahin itu tidak makan. Begitu kan Pak Ustadz? Boleh makan Bu? Yang diakikahin? Boleh. Bayinya kalau udah dewasa gitu. Akikah itu seperti kurban, boleh makan, boleh menyedekahkan. Ya, jadi kita tidak menggunakan bahasa wajib ya, karena jumhur ulama sunnah. Ya, kecuali mazhab Abu Hanifah yang mewajibkan. Artinya ini akikah ini tanggung jawab lah, kalau bahasanya tanggung jawab orang tua. Dan boleh untuk kita makan, bagi yang mengakikahi anaknya boleh makan. Termasuk dia misalkan bagi yang melakukan akikah untuk dirinya sendiri, setelah udah balik boleh dia makan juga. Ya, jadi boleh. Nggak ada kaitannya kan kamu akikah, kamu kurban. Kalau mau daging, mau nyate, sana aja beli kerau. Nggak ada gitu ya. Jadi ini bentuk syukur kepada Allah. Memang ya, kalau kita mau bersedekah, semua sedekah kan itu lebih bagus. Artinya untuk orang-orang yang sama sekali belum pernah makan, misalkan jarang makan daging, ini bisa makan. Tapi kalau kita misalkan saya pengen sedikit aja nyicipin, ya boleh. Ya, jadi nggak ada larangan orang yang berakikah untuk memakan dagingnya seperti di dalam berkurban. Ya, seperti dalam kurban. Nah, Bu. Oh, ya, saya terima itu. Cuma sebelumnya saya mendengarnya seperti itu, makanya akikah itu diberikan arti akikah potong rambut 7 helai itu pada hari yang ke-7 itu tujuannya adalah membelajarkan kepada bayi yang baru lahir dan orang tua, mengajarkan untuk supaya kelak menjadi orang yang punya empati tinggi dan punya solidaritas yang baik. Nah itu kalau menurut saya. Cukup gitu ya Pak ya. Saya pertanyaan yang lain sekarang, yang tadi saya terima gitu karena itu pendapat-pendapat, dan saya dulu mendengar dari beberapa Ustadz ya seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, hubungannya dengan kurban. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwasannya sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang di dalam Al-Quran. Kemudian kalau dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, bahwasannya barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Kami mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berkurban. Bukan karena nggak mampu. Kenapa? Ingin mengajarkan kepada umat bahwa ini nggak wajib. Sehingga anjuran fasalli rabbika wanhar ini adalah bentuknya adalah anjuran yang bukan kewajiban. Ya, karena itu adalah berkaitan dengan masalah kemampuan tadi. Ya, jadi hadis yang mengatakan man lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan ya, harta kemudian dia tidak berkurban, jangan dia dekati tempat lapangan ya, tempat kami berhari raya gitu. Jadi sebagai apa? Sebagai hukuman ya bagi orang yang mampu tapi nggak mau berkurban. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya beribadah berkurban, tapi tidak sampai kepada wajib ya, karena para sahabat diceritakan juga diantaranya Abu Bakar tidak berkurban ya, dan itu sengaja ya, ketika ditanya kenapa, karena ya saya khawatir nanti kalau saya berkurban ya, nanti kalian beranggapan wajib ya kan, sementara kalian tidak mampu ya, jadi seperti itu Bu. Nah, jadi untuk masalah hukum ya, hukum berkurban ya, para ulama jumhur berpendapat sunnah ya, sunnah muakkadah ya, walaupun mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan wajib ya dengan berdasarkan hadis tadi. Nah iya Bu, sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, dulu saya itu di usia saya lagi produktif hamil. Saya begini Pak, saya itu dulu itu kan hamil itu ada sedikit kegelisahan. Nah saya berjanji bahkan saya nazar bahwa insya Allah kalau saya ini ibu anak sama ibu itu selamat, saya akan menyembelih atau ekah kalau perempuan satu, meskipun satu tapi saya akan dua gitu. Nah alhamdulillah saya itu waktu itu usaha itu alhamdulillah agak ya naik gitu. Nah pada itu saya alhamdulillah lahir dengan selamat, saya sesar. Pas saya pulang dari rumah sakit, saya akan melaksanakan sembelih itu, tapi ada kendala di situ tuh. Saya punya partner kerja atau anak buah lah dalam arti itu. Terus si kambingnya itu dijual sama dia itu. Nah, saya pertanyaan ini Pak, apakah saya itu harus mengganti dengan najar saya atau itu udah termasuk najar sama ekah itu? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disembelih berapa? Yang tujuannya itu 2. Faktanya? Faktanya nggak ada, dua-duanya itu ternyata dijual. Karena apa, si kambing itu kan saya udah gede, jadi udah besar, saya ingukan ke orang, dititipkan gitu kan untuk acara nanti kalau saya udah lahiran, insya Allah akan saya sembelih itu, karena saya udah najar apabila saya selamat, kandungan saya selamat, saya pun selamat, alhamdulillah saya selamat, tapi dalam keadaan saya disesar. Tapi pas itu kambingnya itu ditanya sama teman saya itu ternyata dijual. Makanya saya nanya kenapa dijual gitu kan, karena saya kepepet katanya untuk makan. Nah itulah, jadi saya tuh ada sedikit keraguan-raguan di situ, apa saya ini harus mengganti karena saya itu ada sifatnya itu nazar dan mau ekah, itu penjelasan mohon dijelaskan. Kalau itu bentuknya sudah nazar Bu ya. Nah nazar sudah dikaitkan dengan sesuatu, kalau saya selamat dan anak selamat
maka saya akan akikahnya kalau perempuan 2. Nah, jadi kalau sampai hari ini belum, berarti harus dilaksanakan, Bu. Ya, nanti ngeriung kita. Ya, Bu. Jadi kalau memang sampai hari ini belum dilaksanakan nadar itu masih dapat dilakukan. Ya. Jadi nadar itu man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nadar karena taat kepada Allah, maka lakukan. Jadi kita tertuntut untuk melakukan nadar ini. Ya. Nadar itu sebenarnya sesuatu yang tidak disyariatkan, artinya tidak dianjurkan kita bernadar. Cuma kalau kita sudah ngomong nadar itu wajib, makanya disebut dengan nadar. Nadar itu kan ilzamu syai' ma lam yulzimhu syari', mengharuskan sesuatu pada diri sendiri, sesuatu yang enggak diharuskan oleh syariat. Ya, tapi kalau kita mengkafarat ya atau membayar nadar itu ya dengan seperti kita puasa, seperti kita membayar kifarat sumpah ya. Jadi kita mengasih makan fakir miskin 10 orang atau kalau enggak pakaian gitu. Tapi ini kalau bisa ya dilakukan dengan menyembelih itu. Kalau memang nggak mampu, artinya karena sekarang kondisinya kurang memadai, maka berarti ibu melakukannya dengan cara memberikan makan 10 orang fakir miskin dari makanan pertengahan kita. Kita makannya misalkan paling setengahnya, pertengahan kita makannya misalkan dengan ayam. Nah, maka berikan harga itu kepada fakir miskin, 10 orang fakir miskin. Kalau nggak mampu berarti kita pakai puasa 3 hari. Tapi disarankan kita berusaha dulu memberikan makan. Ya. Tapi kalau mampu sekarang berarti mulai cari kambing. Tapi jangan bulan-bulan ini, Bu, mahal tuh sekarang. Insya Allah ini udah jelas ya. Nanti setelah bulan Dzulhijjah berarti. Cari kambing hitam. Iya. Jadi terus Pak Ustadz, yang kambing saya itu yang 2 itu diambil orang, jadi berarti nggak ada apa tuh? Yang nggak ada pengaruh berarti ke situ. Nggak ada pengaruh karena dia tidak, kalaupun disembelih misalkan dia tidak ada niat. Nah, tidak ada niat. Jadi kecuali kita ngomongnya begini, Bu. Saya akan, kalau saya selamat anak dan saya, akan saya jadikan kambing yang ada di si fulan itu jadi akikah, sembelih dua-duanya. Ternyata kambingnya nggak ada, berarti itu nggak ada. Karena syaratnya adalah kambing yang ada, yang kita tunjuk kambing itu. Nah, kalau ditunjuk kambing itu ternyata dipakai orang yang ininya, berarti sudah. Yang saya maksudkan adalah kambing itu. Kalau kambingnya itu nggak ada, berarti udah kita nggak ada kewajiban. Tapi kalau ini kita umum gitu, atau udah ada di dalam hati, Bu, artinya dalam hati kita sudah ada menentukan bahwa yang dimaksud dengan kambing yang akan disembelih itu kambing yang ada di si tukang itu Bu, atau gitu gimana, Bu? Iya. Sudah ada. Oke. Bahkan gini. Kalau sudah ada niat, ya, kalau ada niat untuk menyembelih kambing itu berarti untuk sudah akekah, ya, untuk akekah sama bayar. Saya kalau saya selamat, saya akan najar 1 najar, yang satunya itu akekah. Dengan gitu. Kambing yang ada di si Yang babang ada itu. Oke. Ya, kalau begitu berarti sudah jelas. Udah nggak usah cari kambing hitam lagi. Udah jelas itu, bukan udah dikaitkan, ada namanya ada ta'liq ya, mengaitkan sesuatu dengan benda itu. Ketika bendanya itu hilang berarti sudah tidak ada lagi kewajiban. Jadi Pak, kan saya pernah bertanya juga ke
sama suami itu dibawa ke Serang ke apa namanya tuh ke MUI gitu kemarin kalau nggak salah tuh ya. Jadi saya mengatakan begitu karena saya masih ada keraguan-raguan apa ini saya harus dibayar apa tidak. Waktu itu tuh ternyata beliau itu mengatakan itu udah sah gitu. Jadi sampai sekarang saya juga belum begitu puas gitu kan, memang belum begitu puas karena masih ada sedikit nazarnya itu gitu tuh. Mungkin kalau untuk akekahnya udah, tapi ini untuk nazarnya bagaimana untuk nazarnya kami ini gitu tuh. Tapi kata beliau itu udah termasuk masalah terserah orang yang makan atau orang yang maling lah gitu kan, yang penting ada niat ibu dari awal saya itu kelahiran saya itu udah agak berbeda. Nah saya udah niat gitu kalau seandainya saya ini selamat anak dan ibu, nah itu bahkan ya alhamdulillah ada rezekinya, bahkan saya langsung beliin itu tuh udah dibeliin, alhamdulillah ya besar juga gitu cukup. Nah pas mau disembelih atau sembelih orang. ya, jadi tahu-tahu mah udah nggak ada gitu, nggak ada Bu, maaf sama saya jual katanya. Jadi saya juga emosi lah gitu, sampai saya keluarin orang itu tuh itu. Ya, terima kasih Pak itu ya, mungkin sama-sama. penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya. Siap. Satu mengenai kurban. Bolehkah kita kita niat kurban untuk orang tua tapi yang sudah meninggal? Yang kedua, kebetulan tadi di Pandean ponakan nikah. Kalau dalam pernikahan kan biasanya suka, ini di luar tema Pak Ustadz, maaf ya. Ada acara semacam serah terima dari pihak laki-laki maupun perempuan. Nah terus dari pihak laki-laki katanya si menantu laki-laki kalau udah ijab qabul sah itu sudah jadi terikat oleh satu keluarga, tidak hanya diakui oleh sebagai menantu tapi juga anak. Dia perwakilan dari pihak laki-laki itu ngomong kalaupun punya wudu itu tidak batal. Nah, apakah betul seperti itu? Ini bagi bapaknya, mertua. Bagi ibunya. Ya, karena kan kebetulan saudara saya itu kan janda. Orang tua maksudnya, orang tua si anak. Orang tua si anak, menantunya kan laki-laki. Tadi yang menyerahkan dari pihak laki-laki, kalau udah ijab qabul berarti udah sah suami istri menantunya. Nah si menantu laki-laki itu bukan hanya sebagai menantu tapi juga dalam pengakuan sebagai anak. Nah katanya kalaupun si ibu punya wudu itu kalau bersalaman tidak batal, tidak membatalkan wudu. Itu pertanyaannya gimana Pak Ustadz, maksudnya betul atau tidak seperti apa yang diungkapkan dari pihak laki-laki itu, dari perwakilan laki-laki. Terus pertanyaan ketiga Pak Ustadz, ini di luar tema juga. Saya beberapa bulan yang lalu menerima WA dari teman saya. Teman SMP lah tahun 85-an. Pak. Baru berapa tahun nih? Cowok. Nah, dia cerita Pak Ustadz katanya punya utang zaman SMP. Dia punya niat karena kekhawatiran karena walaupun berapapun utang dibawa meninggal katanya. Nah, dia sudah berusaha untuk mencari si temannya itu yang dulu dipinjam uangnya tapi nggak ketemu. Solusinya apakah bisa diwakilkan umpamanya hutang itu melalui sodako atau ke istilahnya kita sodako ke yatim piatu ataupun ke masjid. Nah hutangnya ada itu lunas atau tidak gitu Pak Ustadz. Karena masih ada katanya memang ada yang ngasih solusi udah sodakokan ke masjid atau ke yatim piatu, tapi dia mengganjal terus sampai saat ini. Nah, terima kasih, itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Pertanyaan pertama tentang kurban untuk yang sudah meninggal dunia itu para ulama termasuk Imam Syafi'i itu mensyaratkan adanya wasiat. Jadi kalau ada wasiat dari orang tua bahwa saya belum berkurban, tolong berkurban buat saya. Ini yang dibolehkan seperti itu. Adapun yang tidak ada wasiat, para ulama ya berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, membolehkan kenapa? Karena ini adalah sedekah, sehingga dihukumi sebagai sedekah secara umum. Ya, kebaikannya sedekah ini kita untuk peruntukan kepada orang tua kita. Nah, tapi bagi yang melarang, karena ini adalah sedekah ibadah ini buat orang yang hidup. Jadi kurban ini buat orang yang hidup, sebagaimana Rasulullah SAW juga berkurban untuk saudara-saudaranya ataupun anak-anaknya yang ada, dan tidak untuk yang meninggal dunia. Nah, tapi terlepas dari permasalahan itu, ya, di antara para ulama ada yang menguatkan tentang bolehnya untuk berkurban bagi yang sudah meninggal dunia. Ya, bagi yang sudah meninggal dunia. Nah, yang kedua masalah anak atau mantu. Mantu itu memang dia sudah menjadi mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Jadi mahram itu ada dua, mahram mu'aqqad, mahram mu'abbad. Mahram mu'aqqad itu seperti suami istri, itu mahramnya sementara. Kalau ada terjadi perceraian, nggak jadi lagi mahram. Ya, kalau sama mertua itu sampai kapanpun dia mahram. Ya, makanya nggak ada istilah mantan mertua, nggak ada. Nah, bukan karena tidak saudara, ya, karena ini ada kaitannya dengan masalah halal dan tidaknya, ya, berkholwat, berdua-duaan. Jadi kalau seorang anak sudah ijab, ya, dengan seorang laki-laki, maka masuk atau tidak, artinya berhubungan badan atau tidak antara si anak ini, suami istri, si ibu itu sudah menjadi mahram. Ya, mau dia nikah, mau dia berhubungan badan atau tidak, misalkan, itu sudah menjadi mahram selama-lamanya. Beda antara anak atau misalkan si anak sama anak, suami istri lah gitu. Itu kalau terjadi perceraian ya sudah, nggak ada lagi gitu. Nah, sehingga tadi mungkin yang dikatakan itu menjadi bagian dari keluarga dan tidak hanya menjadi mantu dan anggap aja sebagai anak. Ya memang itu anak, ya, anak dalam artian saking dekatnya hubungan si mantu dengan mertua itu sampai mesti dianggap sebagai anak, diarahkan kalau ketika salah, ditegur ketika lalai, itu hal-hal yang wajar, ya. Jadi sebagai kiasan lah untuk menjadikan hubungan kedekatan antara mertua dengan mantu itu sangat lengket, sehingga dalam Islam tidak ada sekat, gitu. Tidak ada sekat. Kalaupun dia sudah cerai dengan istrinya, hubungan dengan mertua ini tetap menjadi mahram. Ya, menjadi mahram. Nah, apakah betul ketika mantu ini berwudu dan mertua misalkan nyentuh atau bersalaman dengan mertua, apakah tidak membatalkan wudu? Sebenarnya kembali kepada khilaf ulama tentang masalah menyentuh, ya. Menyentuh wanita itu apakah membatalkan wudu atau tidak, ini pembahasan yang sangat ketat di antara para ulama, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sentuhan yang tidak dibarengi dengan syahwat, ya, ataupun tidak dibarengi dengan syahwat pun selama itu menyentuh wanita maka batal. Nah, adapun Imam Malik mensyaratkan adanya syahwat. Jadi kalau nyentuh dengan syahwat batal. Nyentuh dengan syahwat batal. Istri sama suami disentuh, ada syahwat, batal. Itu menurut mazhab Maliki.
Adapun mazhab Imam Hambal dia tidak, karena memaknai kalimat aula mastumun nisa, menyentuh wanita itu bukan menyentuh anggota badan, tapi menyentuh di situ artinya berhubungan badan. Nah, aula mastumun nisa itu adalah berhubungan badan. Itu yang mengharuskan mereka berwudu atau mandi wa ingkung tunjudubang fatoharu tadi. Nah, maka ini ya bagi madhab Syafi'i, berarti kalau dia menyentuh antara anak dengan istri, anak dengan ibu, berarti ya nggak ada, gitu kan, nggak ada batal, karena dia bukan orang lain, bukan ajanib, ya, karena dia sebagai anak. Kalau anak ke anak berarti kan nggak ada syahwat, Pak ya, lu nggak ada syahwat. Nah, jadi misalkan itu dia tidak batal. Tapi yang diinikan tuh suami istri kan walaupun dia telah mahram, biasanya tegangannya tinggi. Makanya jangan macam-macam gitu ya, jangan macam-macam, toel-toel gitu, bahaya, kayak mau terjadi ke masjid dia. Ya, makanya ini dikhawatirkan akan menjadi pembangkit syahwat, sehingga itu yang dikatakan oleh Imam Malik tadi batal gitu, ketika ada syahwat. Nah, jadi pembahasannya memang cukup delik ya di antara para ulama terkait dengan masalah ini. Ya, kalau kita mau mengambil pendapat yang batal, ya harus hati-hati berarti. Ya, kecuali kepada ibu gitu ya, kepada ibu atau ibu kepada anak misalkan, ya ini tidak masuk. Atau kita mengambil pendapat yang tidak membatalkan sama sekali, sehingga kita tidak menjadi ragu, misalkan ya. Nah, asal kita jangan dinampakkan kepada masyarakat keluar dari rumah ada istri, salaman sama istri. Ini salaman istrinya. Kemudian nggak wudu lagi, langsung jadi ngimam. Wah, ini mah nantang nih. Nantang bahaya maksudnya, Pak. Ya, udah tahu masyarakat misalkan punya pendapat itu, sengaja ya ketemu istri di jalan, salaman, kemudian langsung jadi imam. Salat maksudnya. Ya, ini masalah gitu, Pak ya. Walaupun mungkin dari sisi hukum fikih ya dari madhab yang lain nggak masalah, tapi bagi masyarakat akan menjadi masalah besar. Ya, jadi kita harus ya, kalaupun memang seperti itu keyakinan kita tidak menampakkan kepada masyarakat ya bahwa saya menganggap ini tidak batal, sehingga ada istri ya ketemu di jalan karena istri lagi dari warung, salaman langsung masuk masjid nggak wudu lagi. Ada orang masyarakat lihatin aja itu, ini Pak Ustadz tadi habis salaman dia wudu lagi enggak? Wudu lagi enggak nih? Wah, nggak wudu, wah ya nggak sah ini salatnya gitu. Kenapa? Ustadznya tadi habis salaman sama istrinya. Waduh, dilaporkan nanti ke polisi. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Ya kalau kita sudah berusaha untuk melunasi tapi memang susah untuk bertemu, ya tadi kita berikan kepada fakir miskin. Tapi nanti kalau ada ketemu dan dia endi endi hutang, ya kalau itu kecil ya kita bayar, Pak. Kecuali ujungnya gede misalkan. Kalau gede jangan dikasih ke sumbangan dulu. Takut nanti ketemu pas kita nggak punya apa-apa kan. Oh, berbunga-bunga. Ya. Jadi kalau memang kita dominannya kecil, masih bisa kita bayar kapanpun dia misalkan ketemu dengan kita bisa bayar, maka kita iya 4.000 ya, atau mungkin sudah diikhlaskan gitu ya. Jadi hutang yang akan dijadikan masalah itu oleh Allah, hutang yang tidak ada niatan bayar. Tidak ada niatan bayar itu yang menjadi masalah. Kalau kita berusaha untuk membayar dengan kita beresiko untuk mencari informasi, insya Allah ini urusan dengan Allah sudah gampang. Karena kita ada usaha untuk membayar, tapi enggak ada.
Saya juga sama Pak, punya hutang sampai sekarang nggak ketemu orangnya. Saya tanya ponakannya malah nggak jawab lagi. Ya, jadi dulu ada sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman itu, hanya barang dianya itu jadi diambil lah. Nah saya merasa ini barang orang lain ini saya makan, saya harus minta maaf. Jadi dulu Pak, dulu di zaman jahiliyah dulu ada ayam masuk pondok. Kata mudir, ayam yang masuk ke pondok halal. Atau kan lumayan bagi santri mah Pak. Hanya ada ayam gede, anak-anak sembelih di hari puasa. Saya ketika itu rasanya puasa, cuma tergoda dengan wanginya. Saya batal. Saya bilang, dari ayam mana ini? Ayam si fulan katanya. Waduh. Jadi kita yakin itu karena yang berfatwanya mudir ya, kiai. Halal, ya udah halal. Hanya pas ketemu Pak besoknya, antara Jumat atau Sabtu, ketemu sama orang yang punya ayam ini. Nanya sama saya, lihat ayam saya enggak? Dulu kan kita punya keyakinan, kalau kita meyakini dijawab di hati iya, kemudian di mulut enggak, itu boleh. Dulu kita begitu dulu Pak. Nah, takiyah kalau bahasa Syiah mah. Ya. Jadi kamu lihat ayam saya enggak? Saya tanya dalam hati, saya jawab, iya di sini, di perut saya. Tapi saya mulutnya enggak. Nah kemudian saya kuliah kan ke Jakarta, kemudian sadarlah bahwa itu ada sebuah dosa, karena itu adalah harta orang. Ya mungkin makannya cuma sedikit lah, cuma kan itu satu utuhnya itu mungkin ketika itu harganya sekitar 70.000 atau mungkin nggak nyampe lah, ayam jago. Mau saya bayar tuh ketika saya konsultasi ke siapa namanya Menteri Sosial zamannya SBY itu, Assegaf, ya Jupri Salim Assegaf, itu dosen kami di sana di Libya. Beliau nyarankan begitu, ya datangi, kalau nggak ada ya sudah kamu sedekah seharga itu. Saya dapat informasi ada orangnya di mana, tapi kesal. Ada nomornya nggak ada, dikasih nomor ponakannya. Saya tanya malah nggak jawab. Siapa ini? Waduh, repot. Ya udah sampai sekarang Pak belum ketemu sama orangnya. Mudah-mudahan orangnya itu masih hidup, saya juga bisa ketemu. Saya bayar, walaupun bukan saya yang nyembelih. Cuma saya ngomong, saya yang makan saja. Itu repot Pak. Makanya aduh, berfatwa tanpa ilmu itu repot. Bikin bahaya orang ya. Jadi korban ya, korban. Jadi kita usaha Pak, insya Allah ya, kalau kita udah usaha ingin melunasi, suatu saat tidak ada sampai kita meninggal dunia, dah insya Allah itu adalah dengan Allah sudah ya, dan kita sudah selesai insya Allah. Nah, Taib, ini ada pertanyaan Pak, 3. Masya Allah ini isinya jangan ditanya Pak. Ini menjelang Idul Adha, bisa buat berkurban. Ini ibu-ibu juga masuk? Oke. Okay. Bu, ada amplop ini 3. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang siap jawab dulu, Bu? Ibu-ibu yang siap jawab? Pertanyaannya nanti. Bapak-bapak ada yang siap jawab? Pertanyaannya mudah, tapi jawaban ininya asal siap aja dulu. 1. Bapak? Oh itu 3, kurang berarti amplopnya. Habis ya, ibu-ibu terdapat berarti ini Bu. Untuk malam ini nggak dapat. Oke, silakan Pak jawab ya. Nah, kita tadi sudah jelaskan tentang masalah kurban. Pertanyaannya, mau kurban enggak? Mau dong Pak. Pertanyaannya mau berkurban Bapak? Wah, udah dapat Pak tuh. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan kedua, Bapak ya? Apa ibu-ibu ada tadi? Oh, ibu 1. Oke, Bapak.
Pertanyaannya lain yang kayak gini Pak, ini jelas pertanyaan Pak ini. Ya. Kalau kita berkurban, bagaimana ketika kita mau menyembelih hewan kurban, sementara di sana ada hewan-hewan yang lain? Gimana caranya kita? Adab-adabnya gimana? Yang menjawab siapa ini? Pak, bapaknya yang menjawab. Oke. Jadi kita ini kan mau nyembelih. Nah, di sana ada hewan-hewan kambing, kerbau, kemudian kita nyembelih. Nah, bagaimana adabnya supaya kita ini memberikan adab kepada hewan ketika kita mau nyembelih? Adabnya kita ya harus mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Itu menyembelihnya. Ini ketika kita menyembelih, di sana ada hewan-hewan yang lain. Dihindarkan dulu. Dihindarkan atau Jauhkan ya, jangan sampai kelihatan. Oke. Jadi dihindarkan ya supaya jangan melihat penyembelihan. Oke, Masya Allah Pak. Ini dari Pak Diki katanya. Siap Bu, pertanyaannya Bu. Saya satu doang nih tapi. Saya kajian terakhir bulan apa Bu? Sebelum Ramadan, Pak. Sebelum Ramadan. Saya ingat ibu-ibu bapak-bapak di Ar-Raudhah. Saya ingat, ini jamaah Al-Ikhlas, ya Allah mudah-mudahan ada yang terangkat ya. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Mesti ingat tuh Bu. Sebelum umroh. Iya, sebelum umroh. Oke, nggak ada pertanyaan lagi Pak. Udah gini aja pertanyaannya. Untuk pertemuan ini begini soalnya nanti. Ya, turun Bu. Ya. Ini untuk refreshing aja Pak pertanyaannya. Nambah bertanya Pak. Dapat hadiah saya dong. Iya Pak. Begini Pak. Siap Bu. Tadi kan kalau menantu sudah bisa menjadi muhrim. Ya. Nah, kalau ada pernikahan suami duda, istri janda, masing-masing membawa anak. Nah, kalau menurut Islam kan sudah menjadi anak walaupun bukan satu darah gitu Pak. Nah, saya pernah melihat bahwasannya orang tuanya masing-masing berjodoh, kemudian anak-anaknya juga berjodoh. Bagaimana itu hukumnya Pak? Itu satu. Wih. Kemudian yang kedua ada duda menikahi janda, kemudian setelah itu jandanya meninggal, padahal membawa anak dan anaknya itu kan sudah diaku sebagai anak. Nah setelah itu, setelah istrinya meninggal, anaknya kemudian dinikahi, gitu. Bagaimana itu hukumnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seorang janda sama duda punya anak masing-masing, kemudian anaknya yang sama-sama tiri, ya sama-sama tiri itu, ini menikah tidak masalah karena itu tidak ada mahram mereka. Ya, tidak ada mahram antara anak si bapak dengan anak si ibu yang dia statusnya adalah anak suaminya, anak ibu istrinya masing-masing, tidak ada kaitan dan itu bukan mahram, artinya dia boleh untuk nikah. Nah, walaupun rame tetap ibu nak kana ibu, bapak nak kana ibuna, anak sama anak. Ya, secara hukum boleh ya, dan itu di kampung saya juga ada ya, yang begitu dia suami istri, kemudian ada anaknya ini nikah sama anaknya yang bukan
ya bukan mahram tentunya. Ya, ini boleh Bu, posisi seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, ini kalau suami menikah dengan janda misalkan, dia punya anak, kemudian ketika akad pas lihat anaknya, lebih gelisan anaknya, terus izin sama ibu nak, neng, lamun nikah sang anak, boleh kumaha boleh, atau kata ibu ya geus tenang naon lah, ibunya cerai, kemudian nikah ke anaknya. Ini baru akad Pak ya, belum hubungan badan ke si ibunya. Ini boleh kita cerai sama si ibunya sebelum berhubungan badan nikah anaknya. Ini boleh. Nah, kalau sudah berhubungan dengan ibunya, ya ini anak. Ini mahram mu'abbad. Mahram yang sama lama ini. Enggak terputus dengan misalkan dia cerai sama ibunya, selama dia sudah berhubungan, ini anak-anaknya ini, anak tirinya ini semua jadi mahram. Jadi dia punya anak perempuan, dia boleh nanti menemani ketika safar, ketika umroh, ketika haji. Ini anak dia dengan anaknya ini yang tiri ya, itu bisa menjadi mahram. Ya, jadi antara suami ini dengan anak-anak yang ibunya yang sudah digauli, maka ini haram. Jadi enggak boleh ibunya misalkan meninggal dunia kemudian turun ke anaknya. Ini malah turun ranjang ima. Gimana namanya? Lalu turun ranjang kan kayak Ruqayyah ke Zainab ya. Zainabnya meninggal, bayu ke Ruqayyah turun. Nah, itu kolong ranjang ya. Itu kalau dilakukan pernikahan seperti ini maka masuknya kepada zina. Ya, naudzubillah. Dalam surah ini Pak, Bu ya, dalam surah An-Nisa ayat 23 ya disebutkan di sini disebutkan min nisaikum allati dakhmina fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau kalian wahai suami belum masuk, maksudnya belum menggauli istri ibunya itu, maka anak-anak tiri itu yang tadi ya, bukan anak tiri, artinya anak si ibu yang dinikahi itu kalau belum digauli maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi. Jadi kalau sudah digauli ibunya, anak-anak udah digauli justru menjadi mahram. Jadi mahram. Incunya anak dan itu Masya Allah ya, kalau kita tidak belajar agama, banyak hal-hal yang bertentangan ya dengan agama kita, khusus masalah pernikahan ya, masalah pernikahan ya. Iya Bu, siap ya, sama Bu. Oke. Siap. Alhamdulillah ya, kajian malam ini walaupun bukan pada jadwalnya, tapi saya lihat kok lama sekali kajiannya ini, enggak datang ke Al-Ikhlas ya. Takut bulan depan nanti ada agenda lagi. Ya, makanya ngomong kepada Diki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita khususnya di masjid atau di rumah Allah ini, dan menjadikan kegiatan kita kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa li anta maulaha ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.